Jakarta ini katanya kota global. Gubernur Mas Pram nih bahkan udah nargetin kalau Jakarta harus masuk jajaran 50 besar kota global dunia di tahun 2030. Itu berarti di akhir masa pemerintahannya kan. Tapi emangnya kita sendiri sebagai warga Jakarta nih, apa kita udah tahu apa itu yang dimaksud dengan kota global? Lo pada ngerti nggak sih apa itu kota global? Kayaknya sih masih banyak yang bingung ya. Makanya nih, di video kali ini gue coba secara khusus lah mau bahas soal apa itu kota global. Apaan aja sih syarat-syarat jadi kota global? Dan pertanyaan terpenting nih, apa manfaat Jakarta jadi kota global buat kita semua? Dan apa dampaknya buat kehidupan warga Jakarta? Let's find this story. Pembahasan soal kota global atau global city ini berkembang sejak tahun 1980-an lah, terutama di era globalisasi. Di tahun 1991, sosiolog Saskia Sassen dari Amerika mempopulerkan istilah ini lewat bukunya yang berjudul The Global City, New York, London, Tokyo. Istilah Global City udah dipakai buat kota-kota di seluruh dunia yang dianggap jadi titik hubung penting dalam jejaring ekonomi global. Namanya era globalisasi, era di mana ekonomi dunia dibuat jadi menyatu, jadi jejaring besar. Makanya, kota-kota yang dianggap punya peran penting dalam jejaring global ini akan dinamain sebagai kota global. Itu berarti kota yang jadi bagian penting dari globalisasi. Ya awalnya sih konsep kota global ini lebih banyak ngomongin kota-kota penghubung perdagangan internasional, kota-kota penghubung penting. Tapi karena ekonomi dunia terus berkembang, sektor jasa, teknologi, dan industri kreatif berkembang sangat pesat, maka sekarang kota global itu lebih dikaitin sama arus informasi dan juga arus investasi. Ya intinya sih kota-kota global bakal jadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dunia lah. Di kota-kota itulah cuan-cuan dan kekayaan dunia tumbuh subur. Makanya buat kita nih warga Jakarta sangat penting lah kalau Jakarta itu bisa jadi kota global. Dan malah kalau bisa jadi kota global papan atas. Karena semakin besar nih peran Jakarta sebagai kota global, bisa semakin makmur juga kan buat kehidupan kita sebagai warga Jakarta. Kota global ini aspeknya bukan cuma ekonomi aja loh, tapi ada juga yang penting. Kota global papan atas biasanya juga jadi pusat-pusat kebudayaan. Kota global juga bisa jadi pusat-pusat peradaban. Terus ciri-ciri kota global tuh gimana sih? Kalau secara umum ya, kota global biasanya populasinya tuh besar dan ukuran kotanya juga sangat besar. Makanya kota global itu harus punya perencanaan kota atau tata ruang yang maju dulu nih. Ngelayanin puluhan juta manusia setiap hari butuh infrastruktur yang besar, tapi efisien. Kalau nggak gitu, udah bisa kebayang chaosnya kayak gimana. Dan yang terpenting lagi adalah kota global itu juga banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang buka kantor di sana nantinya. Selain itu, kota global umumnya jadi pusat finansial terpenting. Kota global juga nggak cuma narik sumber daya manusia secara nasional aja, dari dalam negeri tentunya. Tapi juga harus terbuka buat pendatang dari semua belahan dunia. Kota-kota global dunia saling berlomba buat narik talenta-talenta terbaik buat jadi energi dan motor pendorong kemajuan kotanya. Nah, kalau kita bicara Jakarta sebagai kota global, kita nggak bisa lagi tuh cuma bicara Jakarta sebagai tempat berkumpul dan berbaur beragam etnis dari suku dari seluruh penjuru Nusantara lah. Kota global ini tuh harus lebih terbuka lagi lah dan lebih mampu bersaing lagi. Jakarta tuh bakal jadi tujuan dan tempat tinggal beragam manusia dari berbagai bangsa. Gue jadi ngebayangin gimana banyaknya orang bule makan nasi uduk atau ketoprak lah. Seru juga mungkin ya. Oke lanjut soal kota global nih. Tanpa talenta terbaik, tanpa sumber daya manusia yang unggul, Jakarta tuh nggak bakal mungkin naik peringkat sebagai kota global. Harus ada manusia-manusia yang sanggup mikul tanggung jawab buat gerakin ekonomi, buat bikin perusahaan dan buat ngebuka lapangan kerja. Nah makanya, tugas besar pemerintahan Mas Pram di Jakarta adalah mewujudkan Jakarta supaya layak dan nyaman buat dihuni dan juga sebagai tempat yang asik lah buat bekerja dan berkarya. Langkah nyatanya itu pembangunan transportasi massal yang langsung digenjot sama Mas Pram. Ada pembangunan MRT, pembangunan LRT, dan juga pengembangan jaringan Transjakarta sampai ke Jabodetabek. Itu semua adalah bagian dari upaya bikin Jakarta semakin menarik sebagai kota global. Jakarta tuh harus bener-bener bisa neken kemacetan supaya layak jadi kota global papan atas.
Nah, selain itu tuh, pengembangan ruang terbuka hijau dan taman juga penting supaya Jakarta semakin layak huni. Jakarta adalah kota yang hidup 24 jam nonstop loh. Seperti yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Dan itu juga penting buat bikin kota ini semakin berperan di kancah global. Layanan kesehatan yang berkualitas dan ramah itu juga penting loh. Dan itu jadi salah satu faktor penilaian warga global buat mau tinggal di sini. Pastinya tantangan terbesar buat bikin Jakarta jadi kota global papan atas adalah kesiapan SDM kita sendiri. Kesiapan dari warga Jakarta itu sendiri. Ekonomi dunia udah bergerak ke penggunaan mesin, robot, komputer, sampai AI. Bahkan pekerjaan yang lebih efektif dikerjain sama mesin, robot atau komputer. Nah makanya nih, mau nggak mau sumber daya manusia kita nih, kota Jakarta tuh harus upgrade lah. Itu artinya kan gua, lu, kita semua harus ningkatin skill. Tapi nggak cuma skill aja yang harus disesuaikan. Mental juga harus ditingkatin, bos. Di sini soal korupsi jadi sorotan. Jangan anggap remeh soal yang satu ini. Kalau mental korup para pejabat kita nih, pembisnis dan warga nggak dihancurin, orang-orang terbaik dan investasi bakal males lah datang ke Jakarta. Kalau semuanya harus ada jatah preman, harus ada backingan siapa, harus ada koneksi ordalnya siapa, orang-orang dan investasi bakal lebih milih datang ke kota lain lah dibandingkan datang ke sini. Apalagi kalau sistem hukumnya tuh hancur seperti sekarang. Hakim, jaksa, polisi, semuanya tuh gampang disuap dan tunduk sama politik. Kalau semua itu dibiarin, bisa jadi cita-cita Mas Pram buat ngangkat Jakarta jadi 50 besar kota global bakal kepentok. Cuma jadi sekedar mimpi aja. Nah sekarang soal peringkat Jakarta sebagai kota global urutan ke-71 naik 3 tingkat dari urutan ke-74 di tahun lalu. Ini kayaknya bakal jadi acuan pengukuran kita ke depannya. Dan ini bagus. Kita sekarang punya standar buat ngukur pencapaian kita. Dan jurinya juga dari internasional loh. Mereka nggak bisa disuap sama Pemprov. Standar ukuran yang dipakai Pemprov adalah standar penilaian yang dikeluarin sama McKinsey setiap tahun loh itu. Dan setiap tahun kantor-kantor konsultan multinasional ini ngeluarin laporan hasil riset yang dinamain Global City Report. Cara ngukur McKinsey ini ya yang sekarang jadi acuan pembangunan Jakarta buat ngejar peringkat kota global. Para konsultan McKinsey ini dipakai 31 ukuran yang dikelompokin dalam 5 dimensi buat ngukur peringkat kota global di seluruh dunia. 5 dimensi itu adalah aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan juga keterlibatan politik warga. Terus soal ukuran-ukurannya nih, dari 31 parameter yang diukur, diantaranya ada soal kehadiran perusahaan multinasional, masuknya investasi asing, tingkat pendidikan masyarakat, mobilitas manusia, akses informasi warga, akses ke museum, event-event budaya dan event-event olahraga, event politik, dan juga kehadiran lembaga-lembaga think tank. Jadi udah bisa dilihat ya, ukuran sebuah kota global itu nggak melulu soal ekonomi, tapi juga soal budaya dan politik warganya. Nah, balik lagi ke pembahasan kita di awal tadi. Kenapa peringkat kota global ini penting buat kita? Penting buat warga Jakarta. Ini penting karena sukses sebagai kota global bakal ikut nentuin perkembangan ekonomi kita ke depan. Ini bakal ikut nentuin tingkat kesejahteraan kita ke depan. Kalau Jakarta mau makin maju, warga Jakarta bakal makin maju juga kan. Kalau Jakarta makin makmur, kita warga Jakarta mestinya bakal tambah makmur juga kan. Gitu ya bos. Oke lah, segitu dulu dari gua. Dari Urban Vibe, gua Iwan Chan. Bye.